quote dari Charles Darwin. Ada yang tahu Charles Darwin nggak? Nggak pernah dengar? Ada tuh sebagian. Ya, Charles Darwin adalah seorang saintis ya, ilmuwan dan biologis yang menerbitkan teori tentang evolusi. Tapi saya nggak mau bicara evolusi di sini. Ya, dia bilang begini, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Jadi bukan spesies yang terkuat atau terpintar yang bertahan, tapi mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi teman-teman di sini kalau merasa saya nggak kuat nih, saya kurang pintar, jangan khawatir. Ya, yang pintar pun bisa patah ya di tengah perubahan yang luar biasa kalau tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa menjadi agile ya. Jadi ini sebuah harapan ya buat teman-teman sekalian ya. Nah, kalau bicara agile, saya akan bicara dunia yang terus berubah, the changing world. Itu kan yang saya share di title saya ya, title presentasi saya, bahwa dunia ini terus berubah dan terus menerus terdisrupsi tanpa henti. Ya, jadi suka nggak suka ya, kita harus hidup di dalam dunia ini. Jadi kan kita sama-sama generasi yang mengalami ini gitu ya. Nah, saya menyebutnya adalah wave of disruption, gelombang disrupsi. Mari kita perhatiin ya. Yang pertama kecil amat ya, saya bacain aja ya. Kurang lebih di awal industri 4.0. Ya, jadi ada era agraris, ya, industri biasa sih, dan juga masuk ke era informasi. Ini di awal-awalnya ya. Sekitar 20 sampai 30 tahun yang lalu. Jadi teman-teman sekalian, di zaman saya lulus kuliah ya, saya ini generasi X ujung ya. Jadi kalau ada yang generasi X ujung nggak, lahir di tahun 70-an, ketahuan ya umurnya. Ada apa dari mau ngaku, dikit-dikit keluarnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Lahir di kapan, yang penting agile, ya. Jadi di masa saya baru lulus kuliah awal tahun 2000, kita tuh impiannya ya kalau lulus kuliah pengen kerja di perusahaan bonafit, benar kan? Pak, benar ya? Nggak ada tuh kepikiran saya pengen bikin startup company, teknologi startup, nggak pikiran begitu, ya. Artinya praktek bisnis itu sudah ada puluhan sampai ratusan tahun. Ada nama-nama bank, perusahaan yang sudah berdiri 50 tahun, 100 tahun, bahkan 200 tahun. Ya, ada long standing of business practice. Untuk seorang pemain baru mau masuk, gampang nggak Pak di zaman itu? Kira-kira nggak banyak. Ya, susah. Barrier to entry-nya tinggi. Kalau teman-teman sekalian orang biasa ya, dari kalangan biasa bisa jadi konglomerat, bukan nggak bisa di zaman itu bisa, tapi cuma sepersekian persen dari zaman sekarang di era itu. Ya, di masa itu kebacaannya kecil amat. Saya baca ini, ada istilah, kompetisi itu biasanya di industri yang sama ya. Jadi waktu saya baru kerja, yang namanya, saya kan kerja di bank pertama kali. Kalau kompetisi ya namanya bank ya, kompetitornya bank. Sekarang nggak lagi ya, beda. Sekarang bisa didiskusi dari kanan kiri atas bawah. Di masa itu dikatakan, saya ini tes nggak bisa, maaf ya. The big fish eat the small fish. Ikan gede makan ikan kecil. Maka saya tadi bilang barrier of entry-nya tinggi. Ya, kalau mau bersaing dengan perusahaan besar ya, misalnya seperti Unilever gitu ya, udah ratusan tahun. Mohon maaf ya kalau ada staff Unilever nggak ada maksud apa-apa, cuma contoh ya. Itu sangat sulit teman-teman sekalian. Ya, zaman itu memang seperti itu. Ya. Nah kemudian ada industri 4.0. Ya, nah di sini mulai teknologi itu mendisrupsi ya, sekitar di 2010-2010-an gitu ya. Maka kita mulai mengenal smartphone, mobile app, ya, apalagi yang berkembang, cloud teknologi awan, yang nggak ngerti ntar browsing aja pas pulang ya. Kemudian mulai orang bicara machine learning ya di tahun 2015, 2016. Misalnya gimana ya bikin taksi unit yang kagak pakai supir taksi, ya, driverless taxi units, itu namanya machine learning. Bagaimana membuat mesin bisa belajar sendiri bahwa kalau ada tanjakan mesti ngerem, itu namanya machine learning ya. Adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan, AI subset ya.
subset dari AI. Nah, di masa ini tuh mulai dipikirin, ya kita juga mulai mengenal data science, big data. Bukannya nakut-nakutin ya, semua data itu sebenarnya di capture ya. Kita ngapain aja ya, kayak misalnya bulan, teman-teman pakai Google Map kan ketahuan tuh nanti di akhir bulan dikasih tahu pernah kemana aja, bener nggak? Itu datanya masuk dalam big data. Ya, nah di sini itu terjadi booming ya, di mana data engineers, data scientist itu jadi mahal harganya, ya dan terjadi disrupsi ya dalam cara kita bekerja ya. Jadi dan kompetisi itu nggak lagi terjadi antar industri yang sama. Misalnya perbankan itu didisrupsi oleh siapa? Ada mau kasih jawaban nggak? Dunia perbankan terdisrupsi oleh siapa? Fintech. Masih ingat zaman boomingnya e-wallet baru muncul? Ya kan bang, ketar-ketir ya. Itu dia yang saya bilang, persaingan tidak lagi datang dari industri yang sama. Ya, di sini mulai ada kata the fast fish is the slow fish. Jadi bukan yang besar, tapi mereka yang lambat. Jadi kalau organisasi teman-teman, perusahaan tempat bekerja itu besar tapi lambat, itu dimakan sama yang ikan kecil, pendatang baru, tetapi cepat. Barrier of entry menjadi tipis. Di zaman-zaman itu tiba-tiba kita dengar 10 orang terkaya di Indonesia, satunya di bawah umur 30 tahun atau duanya bahkan. Dan sangat mungkin terjadi di era yang seperti itu ya. Saya lanjut dulu. Nah ini dari 20-30 tahun yang lalu terjadi tiba-tiba booming dari teknologi, itu aja udah banyak gap ya untuk beradaptasi ya. Nah sekarang nih ada yang namanya pandemi COVID-19. Pada kaget gak teman-teman semua? Kayaknya dunia ini semuanya on stop ya, on hold. Bener gak? Masih ingat masa-masa PSBB PPKM? Tidak ada orang ketemu tatap muka langsung, semua kerja dari rumah, betul? Ya, penerbangan semuanya diparkir, pesawat. The world is on hold. Dan ada in our lifetime, nanti bisa diceritain ke anak cucunya ya, ada masa seperti itu. Saya kasih tahu ya, banyak perusahaan gak siap. Ya, karena kenapa? Mesti work from home, infrastrukturnya siap gak? Mental attitude-nya siap gak? Buat kerja gak diliatin bosnya. Ya, perusahaan saya untungnya siap, karena sebelum pandemi sudah menerapkan WFA 1 kali dalam seminggu. Tanpa pandemi, udah antisipasi. Ya, tetapi di masa itu saya juga dengar teman-teman saya banyak perusahaannya nggak siap. Ya, COVID-19 pandemi disebutkan sebagai black swan ya, angsa hitam terbesar di sepanjang masa, karena membuat seluruh dunia mengalami krisis, nggak cuma krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik ya, krisis sosial, semua terjadi dalam waktu yang sama. Nah, lalu, oke. Sekarang kita masih ada yang pakai masker, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang masih pakai masker ya, teman-teman. Kita masuk post pandemic world, dunia setelah pandemi, di perbatasan sih. Ya, penyakit ini bukannya hilang ya, tapi sudah jadi endemi. Nah, yang menarik dari masa pandemi ya, terjadi akselerasi yang luar biasa atau percepatan yang luar biasa di bidang digital. Perhatiin nggak? Gara-gara kita semua nggak bisa ketemu. Jadi mungkin perkembangan dunia digital teknologi yang harusnya tercapai dalam 10 tahun, semua itu dikebut dalam waktu 3 tahun pandemi. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita masuk era, apa yang terjadi? Oh ya, tiba-tiba hilang. Era society 5.0, masyarakat 5.0. Apa itu maksudnya? Adalah kita antara dunia virtual dan dunia fisik akan terintegrasi. Makanya ada augmented reality, virtual reality, betul nggak? Ya, meta dan lain sebagainya. Itu arahnya ke sana, nanti itu blur ya. Jadi teman-teman sekalian bisa ikut meeting, mungkin bentuknya hologram ya, atau avatar. Ya, it's coming very soon. It's coming very soon. Dan jangan lupa, ini adalah era kebangkitan dari kecerdasan buatan, alias artificial intelligence ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah coba pakai ChatGPT ya, itu
sangat berfungsi. Saya sendiri pakai ya, dan saya suka takjub sendiri ya dengan kemampuannya ya. Jadi ini era yang semakin nggak pasti sebenarnya ya. Sebenarnya gap untuk beradaptasi itu semakin besar ya. Mungkin kita pikir wah asik nih udah lewat dari pandemi, tunggu dulu ya, karena ingat di sini kita harus menjadi masyarakat pintar, masyarakat 5.0 ya, society 5.0. Bagaimana kita melek teknologi. Ini zaman yang tidak boleh bilang saya gaptek. Saya garis bawahi lagi, ini zaman yang terserah mau umur berapa, jangan sampai kalah sama anak balitanya ya yang jago main handphone ya. Ini era yang tidak boleh bilang bahwa kita gaptek, harus bisa melek teknologi, karena nanti kehidupan manusia akan terintegrasi dengan teknologi ya. Semuanya serba teknologi nanti, sampai ada Internet of Things ya. Artinya kita masuk rumah nih langsung tinggal ngomong, nyalain lampu, nyala, ya, mainin lagu, main, semua datanya tercapture, siapa yang keluar masuk jam berapa, semuanya akan ada ya. Everything is there in the big data ya. Nah akibatnya apa? Di awal-awal mungkin teknologi itu menolong orang, di tengah-tengah mulai mendisrupsi sekaligus menolong. Jangan-jangan di era yang akan datang menggantikan orang. Itu lagi dibahas ya.